saya Masyarah dengan NIM 2119218. Saya mahasiswi dari IAIN Bukit Tinggi Fakultas Tarbiyah. Pada video kali ini, saya akan membuat media pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Selamat menyaksikan. Media pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10, tujuan dan fungsi kitabku. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan tujuan dan fungsi Al-Quran dengan benar. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Tujuan dan fungsi Al-Quran ada 3. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam hidup dan kehidupannya. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk ialah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dan tujuan Al-Quran yang kedua ialah Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi Al-Quran lainnya adalah sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan ajaran pokok umat Islam. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan membawa kebenaran yang hakiki, yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takunu lil khainina khasiyana, yang artinya sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Fungsi yang ketiga, tujuan dan fungsi Al-Quran ialah Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Maksudnya adalah Al-Quran merupakan konsep ajaran yang berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Bagi kita, apa yang telah dijelaskan dalam kisah umat terdahulu tersebut dapat kita ambil pelajaran dan sekaligus peringatan bagi kita untuk mengambil pelajaran dan meneladani yang baik dan menjauhi yang buruk untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 2 yang artinya inilah kitab yang diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 2. Apabila manusia, terutama umat Islam, telah memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup,
menerapkannya, dan melaksanakan segala ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran, niscaya akan selamat di dunia maupun akhirat. Demikianlah penjelasan mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Semoga bermanfaat. Baiklah, demikianlah video pada kesempatan ini. Mohon maaf segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.